Halo teman-teman, selamat datang di New Chapter. Kali ini kita akan bahas topik yang sangat menarik dan menjadi hadiah tahun baru kita semua. Apalagi kalau bukan PPN 12%. Kenaikan pajak pertambahan nilai sebesar 12% mulai diberlakukan pada 1 Januari Kemudian 2025 Bank mendatang. Indonesia sama-sama mengklaim bahwa dampak penerapan PPN 12% terhadap inflasi dan tekanan ekonomi tidak besar. Pemerintah bisa menunda kenaikan PPN 12% tanpa mengubah undang-undang. Pemerintah sudah menaikkan tarif PPN dari 10 menjadi 11% beberapa tahun yang lalu, dan sekarang naik lagi menjadi 12%. Mungkin kamu bertanya, kenapa sih harus dinaikin dan apa dampaknya buat kita? Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas gimana kenaikan PPN ini bisa mempengaruhi harga barang, daya beli masyarakat, sektor bisnis, dan tentu saja investasi di Indonesia. Jadi, kalau kamu penasaran gimana kebijakan ini akan mempengaruhi ekonomi kita ke depan, tonton videonya sampai selesai. Pertama, mari kita bahas apa itu PPN. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang atau jasa, mulai dari bahan mentah hingga produk jadi yang kita beli di toko. Dalam istilah sederhana, PPN adalah pajak konsumsi yang dibayarkan oleh konsumen akhir. Kenapa PPN dinaikkan? Pemerintah beralasan bahwa kenaikan ini penting untuk meningkatkan penerimaan negara karena rasio pajak Indonesia sangat rendah. Sebagai salah satu komponen terbesar dalam pendapatan pajak, PPN digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, subsidi sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dengan naiknya tarif PPN menjadi 12%, pemerintah berharap pendapatan negara akan meningkat signifikan, yang bisa membantu mengurangi defisit anggaran. Namun, ada tantangan besar. Kenaikan tarif PPN ini hampir pasti akan meningkatkan harga barang dan jasa. Ketika harga naik, masyarakat berpenghasilan rendah adalah kelompok yang paling terdampak karena sebagian besar pengeluaran mereka digunakan untuk kebutuhan pokok. Jadi, meskipun kenaikan ini punya tujuan baik katanya, efek domino yang ditimbulkan perlu kita pahami sama-sama. Sekarang kita bahas dampaknya langsung ke harga barang dan daya beli. Ketika PPN naik 12%, harga barang otomatis akan ikut naik, karena biaya tambahan ini biasanya diteruskan oleh produsen dan distributor ke konsumen. Dampak terbesar akan dirasakan oleh barang-barang kebutuhan sehari-hari, yang produksinya melibatkan banyak proses kena pajak. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif 11%, kecuali minyak goreng curah pemerintah dengan merek minyak kita, tepung terigu, serta gula industri. Artinya, kenaikan PPN menjadi 12% akan berlaku untuk barang dan jasa yang biasa dibeli masyarakat mulai dari sabun mandi, pulsa, hingga langganan video streaming seperti Netflix. Kenaikan harga ini langsung memukul daya beli, terutama bagi kelompok menengah ke bawah yang pengeluarannya sebagian besar untuk kebutuhan pokok. Hasilnya, akan ada banyak orang yang mengurangi konsumsi. Pola konsumsi ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi, karena konsumsi rumah tangga adalah salah satu kontributor terbesar dalam produk domestik bruto. Selanjutnya, gimana dampaknya ke dunia bisnis? Kenaikan PPN ini menambah beban operasional perusahaan, terutama untuk sektor yang bergantung pada bahan baku impor atau memiliki margin keuntungan yang kecil. Contoh sederhananya, sebuah usaha makanan ringan harus membayar PPN lebih tinggi untuk bahan baku yang dikenakan PPN 12%. Akibatnya, mereka perlu menaikkan harga jual atau mengurangi keuntungan mereka. Kalau daya beli masyarakat melemah, bisnis kecil bisa kesulitan bertahan. Ini adalah risiko yang nyata, terutama bagi UMKM yang seringkali lebih rentan terhadap perubahan kebijakan pajak. Bagi bisnis besar, kenaikan tarif PPN juga bisa mempengaruhi investasi jangka panjang. Bayangkan sebuah perusahaan manufaktur yang ingin memperluas pabriknya, dengan kenaikan PPN, biaya investasi seperti pembelian mesin dan bahan konstruksi meningkat, sehingga rencana ekspansi mungkin ditunda. Ini bisa berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Gimana dampaknya ke investasi? Kenaikan PPN dapat membuat investor baik domestik maupun asing lebih berhati-hati. Investor biasanya mencari stabilitas ekonomi dan prospek pertumbuhan. Kalau daya beli masyarakat melemah dan konsumsi melambat, ini bisa menurunkan minat investor untuk menanam modalnya di Indonesia. Sektor properti adalah salah satu contoh yang paling terdampak. Ketika PPN naik, biaya pembangunan rumah dan apartemen juga naik. Harga jual properti juga ikut melambung, yang bisa menurunkan minat pembeli.
Sebagai akibatnya, investor yang sebelumnya tertarik di sektor ini mungkin mulai mencari peluang di negara lain dengan biaya pajak yang lebih rendah. Untuk rumah subsidi memang dibebaskan dari PPN, namun yang perlu menjadi perhatian adalah properti dengan harga jual di atas patokan rumah subsidi. Pemerintah sudah berusaha mengantisipasi dengan melakukan pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah atau DTP untuk properti dengan harga sampai dengan 5 miliar pada tahun 2025. Namun hal ini belum cukup. Karena yang dapat memanfaatkan insentif tersebut biasanya hanya pengembang besar. Persyaratan properti yang mendapat PPN DTP hanya untuk yang ready unit. Transaksi seperti itu sangat sedikit, paling hanya 5% dari transaksi keseluruhan. Menurut Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia, Bambang Eka Jaya, jika memungkinkan sebaiknya PPN DTP juga bisa diberlakukan untuk rumah yang inden. Tentu dengan persyaratan-persyaratan yang ketat agar tetap menjaga kehati-hatian terhadap pembeli maupun developernya. Kenaikan PPN menjadi 12% adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari, tapi dampaknya bisa kita minimalkan dengan strategi yang tepat. Di bagian ini kita akan bahas beberapa langkah penting untuk konsumen, pelaku bisnis, dan pemerintah agar perubahan ini tidak terlalu membebani. Sebagai konsumen, kita adalah pihak yang langsung merasakan kedampak kenaikan PPN, terutama dalam bentuk harga barang yang lebih tinggi. Berikut adalah beberapa cara untuk menghadapi situasi ini. Yang pertama, fokus pada prioritas. Belanja kebutuhan pokok yang benar-benar penting terlebih dahulu. Buat daftar belanja sebelum pergi ke pasar atau supermarket untuk memastikan kamu tidak membeli barang yang tidak diperlukan. Kedua, beralih ke barang substitusi. Cari alternatif barang yang lebih murah tapi tetap berkualitas. Misalnya mengganti merek tertentu dengan produk lokal yang harganya lebih terjangkau. Terakhir, rencanakan keuangan dengan lebih cermat. Mulailah mencatat setiap pengeluaran untuk mengetahui pola konsumsi kita. Dari sini, kita bisa memangkas biaya untuk hal-hal yang nggak penting. Intinya, konsumen harus lebih bijak dan strategis dalam mengelola pengeluaran. Ingat, kenaikan PPN ini akan terasa besar jika kita tidak disiplin dalam mengatur keuangan. Pelaku bisnis, baik besar maupun kecil, juga terkena dampak langsung dari kenaikan PPN. Beban tambahan ini dapat mengurangi margin keuntungan dan bahkan membuat beberapa sektor kehilangan daya saing. Namun, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil. Pertama, efisiensi operasional. Cari cara untuk mengurangi biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas. Misalnya, gunakan teknologi atau proses produksi yang lebih hemat energi dan bahan baku. Kedua, diversifikasi produk. Jangan hanya bergantung pada satu jenis produk atau layanan. Coba tawarkan variasi produk dengan harga yang lebih terjangkau untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Terakhir, gunakan insentif pemerintah. Jika pemerintah memberikan keringanan pajak atau insentif khusus untuk sektor tertentu, manfaatkan fasilitas tersebut untuk meringankan beban operasional. Dengan strategi ini, bisnis tidak hanya mampu bertahan, tapi juga bisa menciptakan peluang baru meskipun ada tekanan dari kenaikan pajak. Nah, yang ini untuk pemerintah. Kenaikan PPN ini adalah keputusan besar yang mempengaruhi jutaan orang. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa dampak negatifnya dapat diminimalkan melalui kebijakan-kebijakan yang tepat. Transparansi dalam penggunaan dana pajak adalah hal yang sangat penting. Masyarakat ingin tahu kemana pajak tambahan ini akan digunakan. Pemerintah harus terbuka dan menunjukkan bahwa dana-dana tersebut benar-benar dialokasikan untuk proyek-proyek yang meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan satu lagi, yang harus dijamin adalah jangan sampai uang pajak kita lari untuk mendanai buzzer. Barang-barang seperti beras, minyak goreng, dan gula sangat penting bagi masyarakat miskin. Dengan memberikan subsidi, pemerintah bisa meringankan beban konsumen tanpa harus mengorbankan pendapatan dari PPN. Pemerintah juga harus melakukan dukungan untuk investasi. Pemerintah perlu menciptakan iklim yang kondusif untuk menarik investor, misalnya dengan memberikan kemudahan perizinan atau insentif pajak bagi sektor yang dianggap strategis, seperti energi terbarukan atau teknologi. Dan yang paling penting, pemerintah harus bisa memastikan tidak ada kebocoran pada institusi terkait. Biasakan jujur pada rakyat tentang alasan sebuah kebijakan dan kondisi keuangan negara, dan nggak perlu ngeles sana-sini kalau ada masyarakat yang protes. Jadi, kenaikan PPN menjadi 12% ini memang membawa dampak yang luas mulai dari harga barang hingga stabilitas ekonomi. Sebagai konsumen, kita perlu lebih bijak dalam mengelola pengeluaran,
Bagi dunia usaha, kreativitas dan efisiensi jadi kunci untuk bertahan, dan bagi pemerintah, transparansi dalam penggunaan pajak sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.